dari anak ATPH pertanian hanya 3 kelas, itu tujuannya ke Blitar ya. Pertama ke kebun melon, kemudian nanti sejarahnya ke Candi Penataran, kemudian nanti ya sudah hanya 2, nanti terakhir mungkin di masjid yang terkenal di Blitar itu ya, masjid apa Ar-Rahmah atau apa itu ya, seperti Madinah. Ya hanya itu aja nanti ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawannya hari ini? Sehat? Ada yang nggak sehat hari ini? Ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah adik-adik sehat semua hari ini ya. Oke adik ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ilyas Budantoro ya. Cukup dipanggil Mas Ilyas saya, karena sekarang harga mas mahal ya. Ya, lumayan ya. Dan saya di sini adalah ya, saya di sini sebagai tur leader Anda sepanjang perjalanan menuju Blitar ya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kameramen saya, namanya Bang Nasik ya. Semakin Anda mepet Bang Nasik, semakin banyak nanti videonya ya. Jadi pepet terus, oke? Oke adik ya, hari ini adik, memang hari ini tujuannya kita menuju ke Blitar ya. Yang mana adik sekarang ini temanya apa? Apa namanya? Open trip ya? Open trip ya? Oh iya, kalau bahasa kami open trip ya. Jadi open trip ya. Jadi memang nanti kita menuju ke tempat hidroponik melon ya, yang ada di Blitar ya. Dan pas sekali memang di Blitar ini merupakan tempat banyak pertanian ya. Salah satunya melon, nanas juga ada di Blitar ya. Dan nanti kita selain nanti kunjungan di sana, kita juga akan menuju ke tempat sejarah juga ya. Namanya Candi Penataran ya. Ya itu merupakan sejarah ya yang ada di wilayah Blitar ya. Jadi nanti ada di ini, selain ada di ini berwisata sejarah, juga kita belajar nanti ke tempat pertanian langsung, dan juga nanti kita mampir ada di ke Masjid Madinah ya. Namanya Masjid Ar-Rahman ya. Itu yang belum pernah ke Madinah, itu bangunannya hampir 90% sama ya. Cuma lokasinya aja di Blitar ya. Jadi nanti kita juga mampir ke situ ya, dan juga kita akan mampir juga ke tempat oleh-oleh dan oleh-oleh ya. Jadi nanti adik-adik ini saya harapkan kondisinya harus fit ya, karena Blitar ini cukup jauh ya dari Pasuruan. Jadi perjalanannya mungkin sekitar 3 jam ya menuju ke Blitar, ke tempat nanti kita kunjungan ya. Jadi harapan saya di dalam sini adik-adik tetap happy ya, tetap senang ya, jangan sampai ada yang mabuk ya. Mungkin itu saja ya yang perlu kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah ya, saat ini kita nyampe di tujuan yang pertama ya, kunjungan dari anak-anak ATPH SMK Negeri 1 Purwosari Pasuruan di greenhouse-nya Melon ya, di daerah Budoyo, kalau nggak salah Budoyo ini ya. Ini anak-anak sudah mulai turun dari bis ya, untuk belajar bersama-sama di tempat ini. Ini tujuan yang pertama ya. Yang menarik karena ini adalah tujuan kita ke lapangan, ke tempat pendidikan sampai pada pengolahan ya, pemeliharaan buah melon yang sangat berkembang. Nanti kita gali informasinya bagaimana cara mengelola ini ya, sampai pada terkenal di seluruh daerah di luar Blitar. Itu aja dulu bro ya, nanti kita ketemu lagi. Ya, perkenalkan nama saya Gilang Aditya Mahendra, saya owner dari Kampung Melon Teprada Blitar. Jadi dengan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu hidroponik, tanaman secara hidroponik itu apa sih gitu. Dan khususnya di sini khusus untuk tanaman melon. Jadi di dalam greenhouse ini khusus untuk tanaman melon saja. Sebetulnya buat apa saja bisa, tapi khusus di sini untuk melon saja. Baik, mengapa sih alasan kita harus menanam secara hidroponik? Ada yang tahu? Ya, sebelumnya kalau kita main hidroponik itu kita harus menggunakan greenhouse. Jadi kita harus menggunakan greenhouse. Lah, mengapa kita harus menggunakan hidroponik? Itu memanfaatkan tanah atau lahan yang sempit dan kurang subur. Yang kedua, untuk medianya itu yang kita gunakan itu kokopit. Jadi kokopit itu sendiri itu serabut kelapa, ya betul.
SMK Purwosari. Bisa hebat, luar biasa. Kita SMK Negeri 1 Purwosari. di mana kita? Kampung Melon. SMK Purwosari. Bisa hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? SMK Negeri 1 Purwosari. Di mana kita? Kampung Melon. SMK Purwosari. Bisa hebat, luar biasa. Siapa kita? 11 ATPH 1. Sekali lagi, siapa kita? 11 ATPH 1. Balik lima nih, iki lo wonge. Ngapain kita? Gorengan berita. Ngapain kita? Gorengan berita. ATPH 1. ATPH 1. Terima kasih, tepuk tangan. Betapa hatiku pada dirimu, duhai kekasihku. Asik, enak suara Niko. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Enak bro, suaranya ibu gelap panggung ya.
kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Satu lagu full bro, YouTube Kak Nur. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti
Oke, selamat siang ya, Canur beserta rombongan dari SMK Negeri 1 Purwosari Pasuruan. Jam 13 ada di Komplek Percandian Panataran di daerah Ngeplok, Blitar. Ya. Tujuan yang kedua, setelah belajar tentang pertanian, sekarang kita belajar tentang sejarah. Ini komplek yang percandian yang terluas di Jawa Timur, peninggalan dari Kerajaan Kediri, tapi pernah disinggahi oleh Hayam Wuruk, raja dari Mojopahit ya. Dan juga ini banyak cerita-cerita di sini. Ada cerita Ramayana, ada cerita Krishnayana, ada Bubuksa, Gagang Angking dan sebagainya. Lengkap lah. Nanti kita dengarkan penjelasan dari pemandu yang di sini. Jangan saya, ya nanti sana yuk bayar sana menempati area kurang lebih 23.400 meter persegi. Candi Penataran ini merupakan candi terbesar di Jawa Timur. Merupakan peninggalan dari 3 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kediri mulai dibangun pada tahun 1116 Saka. Di sini semuanya menggunakan angka tahun Saka. Kalau dijadikan tahun Masehi ditambah 78. Jadi tahun Masehi. Dibangun pada tahun 1116 Saka di masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya atau Raja Srega dari Kerajaan Kediri. Dari depan ya, diawali 2 arca itu namanya arca Dwarapala. Arca Dwarapala yang berfungsi sebagai penjaga pintu masuk.
panasnya siang ini ada di halaman ketiga dari Candi Penataran, ya, di mana ini adalah merupakan candi induk yang terbesar, yang terutama, ya, yang tersakral, ya. Candi ini sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menangkal kalau ada bahaya. Jadi untuk semedi, untuk persembahan dan sebagainya, ini kan dekat dengan Gunung Kelut, ya. Nah, untuk menangkal istilahnya letusan Gunung Kelut, ya, maka masyarakat Hindu itu biasanya datangnya ke sini. Satu hal yang menarik, ya, di sini di mana di pelipis daripada candi utama ini ada cerita yang menarik, ya, cerita tentang Ramayana, ya. Kemudian cerita juga tentang Krishnayana. Ramayana tahu, ya, itu adalah ceritanya Pandowo, ya. Kemudian ada Dewi Sinta dan sebagainya itu, ya. Karena itu kalau tadi dijelaskan ada sedikit peninggalan dari Singosari, ya. Karena memang candi ini benar berdirinya itu pada zaman Kediri. Raja Serengga yang mendirikan itu dari Kediri. Nah, dikala mendirikan ini terus berlanjut, ya, sampai pada Singosari. Nah, diantaranya kisahnya Rama dan Sinta ini kan seperti ceritanya Ken Arok dengan Ken Dedes dari Singosari, ya. Kemudian juga di zaman Mojopahit ini malah tempat menjadi persinggahan dari Raja Jayanegara, Raja Hayam Wuruk ketika berkeliling ke daerah-daerah bawahannya. Itu salah satu diantaranya yang menjadi singgahan itu di sini, ya. Karena itu yang di depan tadi di sana kan ada teras agung, ada balai agung, itu adalah tempat untuk menerima tamu-tamu kehormatan dari para raja, tamu-tamu raja itu ada di sana, ya. Kemudian masuk ke dalam sini, nah ini adalah candi yang utama, ya, yang paling sakral, yang paling dimuliakan, ya. Cuma sayangnya candi ini hanya tinggal kaki candinya saja, sementara tubuh candinya sudah hilang, atap candinya juga sudah enggak ada. Ini tuh dulu tinggi sekali nih, ya. Ini kan tinggal bagian bawahnya saja, ya. Terus ini ada ini Mas, ini ada prasasti ini, ya. Ini prasasti namanya Prasasti Palah. Prasasti Palah ini menceritakan tentang perkembangan, ya, ini pembangunan daripada Candi Penataran yang dikeluarkan oleh Raja Serengga dari Kediri, ya. Ini satu-satunya prasasti yang masih tetap berada di lokasi, ya. Sementara prasasti yang lain takut aus, takut rusak, takut diambil oleh orang itu, maka banyak yang dibawa ke museum, terutama museum pusat yang ada di Trawulan, Mojokerto. Terus yang paling di sana di situ ada kolam, ya, kolam abadi, kolam yang menjadi kepercayaan orang sini katanya juga sakral, ya. Siapa yang katakan mandi situ, minum di situ, maka awet muda katanya, ya. Benar atau enggak, ya kita nggak tahu, tapi yang jelas kepercayaan orang-orang sini begitu, ya. Inilah Candi Penataran, candi yang paling luas pelatarannya di Jawa Timur. Nggak ada yang lebih luas dari ini, ya, yang terbagi dalam 3 bagian sampai pada yang belakang ini. Ini Candi Penataran atau disebut dengan Candi Palah, ya. Oke, terima kasih, Mas.
Blitar. Nggak tahu sih wis sejak kemarin atau ada yang baru ya. Ciri khasnya Blitar, ya, bumbu pecel. Terus oke. Nah, terus macam-macam nih. Bukan ini banyak ini. Belum madu mongso, jadi mongso. Ya, orang madu mongso yang banyak muncul. Halo, kita berada di mana ini? Di pusat oleh-oleh di Blitar. Ini ada madu mongso, banyak. Look all around us.